Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sehat di rumah. Oke teman-teman, untuk pagi ini saya akan berbagi tips tentang latihan perut, yaitu macam otot perut ya. Jadi perut kita ini terdiri dari 3 bagian. Perut bagian bawah, bagian atas, dan bagian samping. Perut yang paling gampang dilatih biasanya otot bagian tengah ya. Kadang orang-orang itu berbeda. Ada yang bagian bawah paling susah, ada yang bagian samping, bagian atas. Cuman yang paling susah itu rata-rata perut kita di bagian bawah karena terjadi timbunan lemak dalam tubuh kita ya. Untuk latihan perut bagian samping ini saya akan menggunakan dumbbell ya. Dumbbell nanti gerakannya dinamakan twist. Nah, biasanya kalau di pusat kebugaran itu ada twist yang di bawah itu. Yang di bawah itu biasanya kita berpijak 2 kaki, terus ada pegangan, terus kita tinggal puter-puter. Nah, kalau itu nanti perut yang terkontraksi perut bagian bawah. Tapi kali ini dengan menggunakan dumbbell itu perut bagian atas. Oh ya teman-teman, untuk kali ini saya tetap melatih otot perut itu pada pagi hari dalam perut keadaan kosong. Kenapa? Seperti yang kemarin-kemarin saya sampaikan, latihan perut dalam keadaan perut kosong itu sangat bagus untuk pembakaran lemak. Dimana lemak itu sendiri nanti itu akan diubah menjadi power, ya, diubah menjadi power sebagai sumber energi kita. Kenapa tidak sarapan dulu? Karena kardio itu tidak membutuhkan banyak power, ya. Nah, untuk gerakannya seperti ini. Nah, menggunakan dumbbell bisa 1 ya atau 2. Nah, kebetulan ini saya ada 2 karena 1 terlalu ringan buat saya. Nah, teman-teman bisa memilih sendiri ya. Ini dumbbellnya 3 kg ya, 3 kg ya, 3 kg. Nah, untuk gerakannya cukup simpel. Kita berdiri di atas 2 kaki kita ya, nggak mungkin di kaki orang lain. Selebar bawah aja, standar ya pijakannya ya. Nah, kencangkan otot lengan kita ya, terkunci. Nah, seperti ini kalau tapak samping ya. Nah, nanti ayunkan setinggi 45 derajat kurang lebih ya. Nah, segini ya. Nah, begini. Nah, nanti bisa puter upper atau bagian tubuh kita yang atas ya. Nah, puter ke kanan maksimal sampai 90 derajat, kanan pun 90 derajat. Gerakan bisa patah-patah. Nah, seperti ini ya. Oke, perlu teman-teman ketahui juga untuk bagian bawah tubuh kita, kaki terkunci ya, jangan sampai ikut goyang, terutama pantat. Yang goyang terutama bagian atas. Nah, pandangan tetap fokus ke depan. Nah, tekan ya. Nah, dari sini tekan. Paling penting juga untuk pengaturan nafas, pastikan nafasnya pada saat beban terberat. Mungkin bisa sebelah kanan aja buang nafas. Ambil, tahan, buang. Ambil, tahan, buang. Nah, lakukan ini kurang lebih 20 sampai 30 detik ya. 20 sampai 30 detik bertahap. Kalau saya sampai 1 menit ya, sampai 1 menit. Nah, oke, jangan lupa setelah melakukan gerakan twist tadi ya, pastikan perut samping kita terkontraksi, yaitu kita bantu dengan gerakan namanya stretching ya. Stretchingnya cukup simpel ya, tetap kaki tetap pijakan. Nah, kita angkat ini aja, tarik aja, hitung aja sampai 1, 2, 3 dan sebaliknya 1, 2, 3. Untuk istirahat itu sendiri jangan terlalu banyak ya, karena ini otot perut, karena kita kardio ya, jadi jangan terlalu banyak, bisa diulangi lagi ya. Oh iya, kalau untuk 1 dumbbell pegangnya sama, nah seperti ini ya. Ya, tetap angkat 45 derajat. Nah, untuk kaki selebar bawah aja. Nah, kita putar. Nah, pelan-pelan aja. Nah, kita tekan ya perut kita ya. Nah, kita tekan.
Ini sangat bagus untuk melatih otot perut samping atau yang dikenal di istilahnya apa anatomi tubuh itu serratus ya, otot serratus yaitu perut bagian samping. Ya, pastikan gerakan patah-patah dan tetap terkunci bagian bawah ya, jangan sampai ikut. Nah gini, kontraksinya kurang maksimal, jadi top ya, Nah, teman-teman bisa melakukannya minimal 3 set atau 3 kali ulangan sesuai dengan kekuatan kita. Kalau saya 6 sampai 8 ya. Jadi untuk perut yang samping ya, biar kelihatan ramping gitu ya. Oke, itu teman-teman salah satu latihan otot perut favorit saya ya, otot perut bagian samping, dimana akan memisahkan antara otot perut bagian samping dan serratus. Jadi ada kelihatan kayak garis gitu ya. Oke, sampai pagi ini saya sedang latihan perut, dimana perut saya dalam keadaan kosong ya, belum sarapan. Segelas air putih masuk. Jadi untuk hasil yang lebih maksimal, efektif juga ya, pembakaran lemak paling bagus di pagi hari, karena tenaga kita itu dihasilkan dari lemak kita itu sendiri ya. Untuk gerakannya sangat simpel ya. Kebetulan di sini saya menggunakan dumbbell ya, 3 kg aja. Nah, untuk gerakannya seperti ini. Untuk beban atau dumbbellnya saya lepas, saya lanjut lagi tanpa menggunakan beban untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu untuk failure ya, dimana latihan perut pagi ini saya terasa sangat maksimal ya. Jadi itu yang dinamakan drop set ya. Jadi pertama dikasih dumbbell, kita lakukan dengan maksimal sampai failure, sampai gagal ya, sampai tidak bisa melakukan tambahan repetisi lagi. Kemudian bebannya dilepas, kita hajar lagi untuk mendapatkan failure tanpa menggunakan beban. Di situ kontraksi otot sangat maksimal ya. Jadi untuk perut sangat bagus. Nah, jadi gerakan yang barusan saya lakukan ini adalah latihan otot perut bagian bawah, dimana perut bagian bawah itu rata-rata paling sulit masuk ya, karena timbunan lemak kita yang paling bandel itu ada di lower ABS. Nah, ini biasanya saya ulangi 6 sampai 8 set ya, 6 sampai 8 ulangan. Saya mencoba latihan perut untuk pagi hari ini seperti yang sudah saya lakukan selama ini ya. Jadi latihan otot perut secara khususnya dan secara umumnya adalah pembakaran lemak ya. Pembakaran lemak paling bagus menurut penelitian yang sudah terbukti ya, di pagi hari dalam perut keadaan kosong. Jadi di mana perut kita dalam keadaan kosong itu sangat bagus untuk kita melakukan aktivitas yaitu kardio atau latihan perut ya, dengan intensitas secukupnya aja ya.
Durasi mungkin 30 menit sudah cukup ya, karena tenaga yang diambil itu dari lemak, tidak memungkinkan kita untuk mempunyai power yang banyak ya. Jadi tidak dianjurkan untuk angkat beban atau mungkin kardio terlalu terlalu ekstrim ya, karena di sini kita untuk kardio aja. Jadi latihannya dengan intensitas sedang aja ya. Nah, dimana kita bisa enjoy, bisa menikmati olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh kita setiap saat ya. Jadi kegiatannya simple sekali ya, latihan otot perut bagian atas. Nah kayak gini ya. Bisa menggunakan kursi. Oh ya, kebetulan di sini kursi di rumah saya itu ada kayunya ya, untuk mengkaitkan kaki kita ya, karena sendiri ya, kadang sendiri. Kalau ada teman, mungkin ada istri atau pasangan, anak-anaknya di rumah bisa membantu untuk menindih kaki. Nah ini kebetulan saya kan sendirian sendirian dalam arti bisa melatih otot perut kita sendiri ya. Nah untuk gerakannya cukup simpel sama. Jadi pada saat kita tarik atau angkat tubuh kita, itu akan menekan otot perut kita bagian atas. Nah, bisa dilepaskan secara pelan-pelan atau turun terkontrol ya, biar otot selalu terkontraksi. Di situ pembakaran lemak akan bagus. Otot kita akan terkontraksi dengan maksimal. Jadi gerakannya bisa diangkat tubuh kita atau ditekan itu ya. Nah, itu bisa dihitung dengan 1 detik atau 1 hitungan. Ini dinamakan gerakan positif. Dan untuk gerakan turun terkontrol, itu bisa disebut gerakan negatif. Harus lebih pelan, bisa 2 hitungan apa 3 hitungan, untuk memberikan stimulan otot perut kita secara maksimal dan tepat ya. Dan tetap dengan cara yang enjoy, jangan dipaksakan aja. Yang penting otot kita kerasa aja, karena ini kegiatan kita lakukan di rumah, enjoy. Nah, sesuai dengan keadaan yang sekarang ini kan dunia sedang berkabung ya, untuk menggalakkan stay at home, di rumah aja. Jadi di rumah kita tetap melakukan gaya hidup sehat dengan pola nutrisi yang bagus dan benar, karena di situ nutrisi yang bakalan diterima oleh tubuh kita secara maksimal. Ya, tubuh kita akan merasa segar, senang, intinya ya, dengan kita mencukupi nutrisi yang bagus tentunya ya. Nah, untuk gerakannya seperti ini ya. Oke. Oh ya, satu lagi, untuk otot perut yang kita latih, terutama gerakan dari sit up ini sendiri ya, perlu kalian ingat-ingat. Nah, jadi di sini tidak dianjurkan tangan kita di belakang kepala atau menarik ini ya, karena di saat beban terberat nanti kita lakukan, biasanya di hitungan-hitungan terakhir ya, biasanya kalau yang saya amati, mungkin banyak teman-teman ya, mungkin pemula atau yang baru belajar gitu ya, selalu menggunakan kepala untuk mendapatkan power tambahan. Nah, di situ kurang dianjurkan, karena akan menimbulkan stres di otot leher bagian belakang ya, yang nantinya bakalan sangat rentan cedera ya. Jadi disarankan mungkin tangan bisa di atas dada atau mungkin di samping kepala atau pegangan telinga gitu ya, untuk menambah gravitasi pada saat positifnya ya. Nah, dilakukan dengan maksimal aja, jadi jangan dipaksakan ini ya, biar otot kerasa itu udah bagus ya. Nah, gerakannya seperti ini ya, 1 hitungan turun, 2 atau 3 hitungan. Oke, hembuskan nafas pada saat beban terberat, yaitu di atas ya. Nah, selalu terkontraksi perut ya, jangan dilepas. Nah, gerakannya jangan terlalu turun, juga jangan terlalu ke depan, selalu menjaga kontraksi otot. Jadi simulasi otot maksimal ya. Lakukan dengan maksimal, jangan sampai failure ya, jangan sampai failure kalau memang kita belum terbiasa ya.
Jadi karena ini untuk menjaga kebugaran, kita tidak perlu melakukannya dengan maksimal. Kalau memang powernya bagus boleh. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin sudah PD atau sudah bisa melakukan, bisa dikombinasikan dengan sit up silang ya, silang. Silang ini nanti akan melatih otot perut kita bagian atas yang samping titiknya. Nah, jadi gerakannya silang. Jadi kalau misal tangan kita di depan gini bisa kita silangkan. Sikut kita sebelah kanan ini nanti bisa ditempelkan ke sikut sebelah kiri pada saat tubuh kita di atas. Dan sebaliknya, sikut kiri ditempelkan ke bagian lutut ya, lutut bagian kanan. Nah, gerakannya seperti ini ya. Tetap kontraksi 1 hitungan baru turun pelan-pelan ya. Dan satu lagi yang sangat penting, yaitu stretching atau peregangan ya, dimana memberikan efek otot kita kembali rileks. Dan ini bisa dilakukan sebelum sit up atau setelah sit up. Kalau setelah sit up biasanya dirilekskan dulu otot kita, memberi sinyal bahwa otot kita siap dilatih untuk ke set berikutnya. Dan ini bisa dilakukan 4 atau 5 setelah sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi minimal 3 set atau 3 kali doang udah cukup lah. Oke, selamat mencoba teman-teman di rumah. Jangan lupa dicukupi asupan nutrisi yang bagus, karena nutrisi yang bagus pasti akan berkontribusi yang bagus juga untuk tubuh kita. Jika tubuh kita sehat, bugar, otomatis pola pikir kita juga lebih maksimal ya. Untuk melakukan pose ya, jadi pose bebas. Jadi bisa pose binaraga atau pose body contest. Nah, kali ini karena saya akan sering bertanding di atlet body contest, jadi saya akan pose body contest ya. 4 sampai 5 pose. Oke. Untuk pertama-tama definisi pose itu kan memberikan otot kita pertama yang rileks. Jadi pertama pada saat kita dipanggil nomor kita untuk naik ke atas panggung, itu posisi yang kita suguhkan kepada dewan juri yang pertama, keduanya para penonton. Jadi kita memberikan otot itu yang relax ya, relax pose namanya. Jadi misal dipanggil itu nama Rian Anton 35 dari Bojonegoro. Oke. Nanti masuk gitu ya. Jadi masuk dengan nada hentakan yang cukup penuh power ya. Nanti pose pertama. Pose pertama atau pose awalan itu relax pose. Nah, relax pose. Kita atur posisi relax. Jadi otot sekedar terkunci untuk melihat simetri otot ya. Nah, biasanya ada juga para dewan juri yang memberikan pose tambahan, layaknya event di luar negeri atau Mr. Olympia itu ya. Jadi front pose. Nah, nanti ada arahan juga dari dewan juri mungkin. Jadi hadap kanan mulai. Oke. Hadap kanan, simetri otot biar terlihat dari samping. Nah, kita atur aja posisi kita. Jadi kita suguhkan kepada dewan juri otot kita bagian samping. Nah, bagian samping tunjukkan seindah mungkin, sedetail mungkin, dengan penuh tetap rileks. Nah, jangan lupa senyum. Kualitas senyum ini nanti akan mempengaruhi daya tarik kepada dewan juri. Kenapa kita atau saya layak untuk masuk ke sesi berikutnya atau babak berikutnya. Hadap kanan pertama. Nah, kita atur otot dari samping. Oh ya, lupa ya, sorry. Jadi ulang ya dari awal ya. Nah, relax pose. Nah, kita atur posisi terkunci ya. Jadi otot terkunci, jangan terlalu ditekan karena memungkinkan otot kita nanti akan kram sebelum masuk ke pose wajib. Jadi relax pose saja. Nah, relax pose gaya body contest bebas ya. Nah, bisa seperti ini atau mungkin pose seperti ini. Ya, nah, seperti ini bisa. Jadi serileks mungkin yang mungkin teman-teman anggap pede. Biasanya kan latihan dulu di rumah itu ya sebelum naik panggung, itu penting. Jadi relax pose. Nah, tunjukkan otot bagian depan ya. Pandangan ke depan, tajam ke atas juri, jangan lupa senyum.
untuk memberikan daya tarik ya. Nah, hadap kanan atau hadap kiri mulai. Pertama hadap kanan biasanya. Hadap kanan mulai. Oke, kita atur seindah mungkin ya. Nah, kita tunjukkan otot bagian samping, mungkin bahu, side tricep, side chest, dan serratus otot perut bagian samping ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, hadap kanan mulai. Oke, kita atur, kita tunjukkan otot bagian belakang kita. Kunci. Nah, kita kunci aja. Nah, tahan 2-3 hitungan, biasanya arahan dari Dewan Juri. Selesai, hadap kanan mulai. Kita kembali ke kanan. Kita atur lagi seindah mungkin ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sama ya. Kita tunjukkan otot bagian samping kepada Dewan Juri. Jangan lupa senyum. Selesai, hadap kanan mulai. Nah, relax terakhir. Kembali lagi, push. Nah, sesuai gayanya apa? Nah, bebas. Nah, bebas. Nah, mana yang bisa bikin teman-teman itu percaya diri? Nah, biasanya nanti relax sekitar 2-3 hitungan, kembali ke pose inti. Yaitu pertama, front double bicep. Oke, kita kasih awalan. Nah, kalau ini versi saya kebetulan ya. Oke. Jadi kita tunjukkan otot bagian depan. Ya. Front push. Nah, untuk pose ini jangan banyak gerak ya. 1, 2, 3 gerakan langsung kunci. Biar juri bisa melihat detail otot kita. Soalnya nanti kan ada teman atau saingan kita di samping. Nah, di situ akan memberikan penilaian bagus mana sama sampingnya. Jadi begitu terkunci, kunci, patong aja, tahan nafas. Oke. Nah, tahan nafas. Nah, begitu selesai lepas, relax, tahan aja. Dan pengaturan pola nafas ini yang sangat penting, karena begitu nafas teman-teman habis, otot kalian tidak bisa flex, tidak bisa push maksimal ya. Nah, jadi front double bicep together biasanya. Terus selesai, tetap relax aja. Tahan senyum, tahan kualitas otot bagian depan. Side push. Nah, kasih awalan aja langsung side push. Mungkin ada gaya apa gitu. Nah, tunjukkan samping atau mungkin gini atau mungkin gini. Suka-suka teman aja yang sekiranya pede bikin otot teman-teman tampil bagus di hadapan juri ya. Versi saya lagi. Side push. Nah, kita kasih gerakan awalan. Oke. Kita kasih awalan semenarik mungkin, baru flex, tekan atau kunci. Nah, kita tunjukkan kualitas otot bagian samping, side tricep, side deltoid, ya, side ABS, serratus, oblique, side chest. Nah, semua tetap senyum, kunci. Nah, bisa kanan kiri, bebas ya. Nah, karena ini side body contest, kurang lebih seperti ini posnya. Tangan boleh ngepal juga. Nah, kalau yang kayak binaraga biasanya kan bebas. Kasih variasi aja, nggak apa-apa. Nah, terkunci. Nah, side chest. Langsung pose terakhir. Pose yang berikutnya ya. Pose back. Kita kasih awalan aja dulu. Oke ya. Oke. Ya. Nah, untuk pose back ini harus sering-sering dilatih juga, karena kualitas otot back bagian bawah, upper, atas, samping, definisinya harus tajam. Nah, dari back biasanya langsung turun kembali ke pose terakhir. Itu relax dulu sambil ambil nafas. Pasti nanti akan dikasih jeda sama teman-teman juri ya. Kebetulan kalau teman-teman juri ini kan rata-rata dari atlet yang paham juga akan nafas yang harus ditata juga ya. Nggak mungkin langsung dilanjut.
Soalnya para dewan juri ini kan juga rata-rata atlet kenamaan juga. Nah, biasanya relax, pose terakhir. Nah, pose 4 wajib biasanya terakhir ya. Abdominal pose. Nah, untuk perut versi saya biasanya kasih awal aja dulu. Kalau saya tunjukkan perut bagian samping dulu. Nah, perut bagian samping, ya, tekan sama. Boleh kanan kiri, ya, boleh langsung atau mungkin tambahan. Nah, pose perut bagian samping kanan atau kiri ini bebas. Mana yang dirasa teman-teman paling bagus sebelah kiri atau kanan, termasuk side chest ya atau side pose. Nah, itu kanan kiri. Mana yang lebih bagus, lebih menonjol menurut teman-teman atau mungkin dari koreksi para pelatihnya ya, tunjukkan sesering mungkin. Nah, yang sekiranya kurang bagus jangan sering-sering ditunjukkan. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa tips posing ya untuk menunjukkan kualitas otot kita selama di atas panggung. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, attitude teman-teman selama di atas panggung ya. Jadi jangan kayak mau pelototin dewan juri, atau mungkin kadang yang kurang enak dilihat itu makan permen karet ya, nggak sopan aja itu sebenarnya. Jadi ekspresikan se-relax, seindah mungkin, dengan harapan kita mampu mempresentasikan otot kita dengan maksimal. Otomatis juri akan memberikan nilai terbaik untuk teman-teman yang benar-benar siap. Oke. Dan juga salah satu keuntungan kita rajin pose ini di pagi hari dalam keadaan perut kosong, ini bisa membantu proses pembakaran kalori ya. Jadi pembakaran kalori nggak harus olahraga, termasuk kita posing-posing ini juga membutuhkan kalori. Ya pasti keringat, nahan nafas, itu bagus sekali untuk pembakaran kalori di pagi hari terutama ya, dalam keadaan perut kosong. Sama halnya kayak apa namanya, stretching. Nah, jadi kita pos-pos pagi hari aja. Jadi kayak cek kondisi. Kadang ada teman-teman post di mana, Instagram atau Facebook, cek kondisi. Nah, itu kan ngaca lihat. Nah, jadi posnya apa, lihatnya kurangnya apa, menjelang kompetisi gitu ya. Jadi pos ini bukan cuman menjelang kompetisi. Jadi hari-hari pun nggak masalah untuk merilekskan otot biar nggak mudah kram terutama ya. Oke teman-teman, ini salah satu posing ala-ala saya. Jadi kebetulan ini kondisi saya yang semi diet. Pagi ini saya akan mencoba berbagi tips kepada teman-teman yang mungkin belum pernah merasakan latihan otot bahu yang dahsyat ya. Jadi ngepamnya di bagian otot bahu ini sangat maksimal. Cuman kali ini saya mencoba berbagi tips latihan otot bahu bagian samping aja. Ya, bagian samping aja, side. Ya, sebagaimana teman-teman kalau memiliki otot bahu yang lebar, nah, itu kelihatan X gitu, kayak X gitu, kelihatan garang gitu ya. Jadi V-shape-nya itu lebih kelihatan. Jadi bahu samping kita, ya. Kalau bahu kita ini sebenarnya ada 3 yang biasa dikenal sama teman-teman di Fitness Mania itu deltoid, delta yang berartinya 3 ya. Jadi bagian samping kalau tampak dari depan kelihatan. Nah, kalau ini belum apa-apa, ini masih jauh. Cuman alhamdulillah dikit-dikit adalah. Terus bagian depan sama belakang ini terutama biasanya kalau teman-teman dari samping ya. Nah, dari samping gini. Nah, akan kelihatan bulat kayak semangka gitu ya. Semangka bulat ya. Nah, jadi otot bahu yang terlatih bagus itu bagian depan, side sama belakang. Nah, yang paling dominan kalau kita dari samping itu yaitu otot bahu bagian depan sama belakang. Kalau tampak dari depan itu otot bahu bagian samping. Oke, untuk gerakannya cukup simpel. Jadi gerakan versi saya ya. Jadi versi saya ini sebenarnya versinya teman-teman senior juga. Jadi yang sudah banyak dilakukan sama teman-teman. Jadi dengan gerakan yang simple. Nah, cuman gerakan saya ini mengacu pada gerakan yang benar-benar saya rasakan. Jadi tertumpu pada bagian bahu. Nah, jadi begitu kita ngangkat gitu, kita langsung kita ayunkan ke samping, ya, ke samping gini. Rata-rata air atau agak turun dikit ya. Dimana kepalan kita ini sama sikut
lebih rendah daripada otot bahu. Nah, gerakannya seperti ini. Kurang lebih ya. Jadi gerakan saya ini bukan berarti gerakan yang paling benar, paling bagus, paling sempurna. Namun setidaknya saya pribadi bisa merasakan kontraksi otot bahu itu sangat maksimal. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Up, turunkan pelan-pelan sampai di samping badan kita, angkat lagi, turunkan pelan-pelan, angkat lagi, turunkan pelan-pelan. Oke. Salah satu kunci kesuksesannya dalam kita mengeksekusi ya, sikut ini jangan sampai kita gerak-gerak ya. Oke, kita kunci aja. Nah, jadi nggak ada gerakan lain kecuali ayunan. Nah, kecuali ayunan ya. Oke, nah seperti ini. Dan satu lagi yang sangat bagus juga, mungkin teman-teman mengira kadang trapesius kita itu ikut kontraksi atau ikut sakit gitu ya pada saat kita mengeksekusi. Pastikan bahu kita ini terkunci. Nah, begitu terkunci ini kita ayunkan udah. Jangan sampai ada gerakan tambahan, yaitu yang menjadikan otot bahu kita turun ke bawah. Nah, kalau misal kita kayak gini, misal ya. Nah, kita turunkan kayak gini, ikut turun. Mungkin ada beberapa teman. Nah, itu sebenarnya bukan gerakan yang salah. Cuman kurang tepat aja targetnya. Nanti jadinya bukan side deltoid kita yang terlatih, namun otot trapesius kita nanti. Nah, jadi otot trapesiusnya yang lebih gede. Nah, kalau diteruskan kan jadi kurang enak ya gitu badan dilihatnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi otot bahu samping ini ya sangat berperan dalam menentukan anatomi tubuh kita untuk menjadi lebih garang ya. Bahunya gede gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, untuk pemanasan ini saya menggunakan karet ya. Kebetulan saya punya karet itu yang bisa untuk pemanasan aja. Jadi satu pemanasan saya memakai karet. Nanti kebetulan karena ini di rumah, saya langsung masuk ke inti 4 set. Jadi saya melakukan total 5 set. Satu pemanasan, 4 langsung inti ya. Kebetulan ini saya menggunakan karet ya, elastis ya. Untuk alternatif lain, teman-teman bisa menggunakan karet ban motor bekas atau mobil apalah, yang penting karet ya. Jadi karetnya ini cukup elastis, nanti gerakannya sama. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Untuk karetnya kita injek aja pas bagian tengah ya. Ayunkan ke samping. Nah, pelan-pelan tahan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, mungkin tangan dibengkokkan sedikit aja, terkunci, angkat setinggi hampir rata-rata bahu kita atau rata-rata air ya. Oke, tampak samping. Oke, nah ini tampak depan. Oke. Nah, salah satu gerakan yang sangat simpel dan ini pasti ya. Nah, ini kebetulan waktu itu saya bertemu sama Mas Aldi Rael, benda-benda raga dunia ya. Nah, di dunia internasional nggak ada yang nggak kenal Adere Mr. Ripet. Nah, jadi beliaunya itu diet sehari-hari. Sebenarnya diet sehari-harinya beliau itu, saya pernah ngobrol itu, bukan karena menjaga gaya hidup sehat dengan menonjolkan ototnya biar tampak selalu lean atau kering dengan kadar lemak yang rendah, bukan ya. Jadi beliau menyampaikan itu makanan yang bagus buat tubuh kita itu secara umum dan secara khususnya itulah yang diserap sama otot-otot kita. Jadi tubuh kita, otot-otot kita itu akan merasa senang jika diberikan makanan yang benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita. Simpel itu. Nah, kuncinya di situ. Makanya kan kondisi beliau itu nggak pernah sampai gendut gitu. Nah, beda tipis sama saya ya, jadi kering gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gini, tekniknya itu gini. Bayangkan pada saat kita melatih otot bahu, itu bayangkan kita sedang menuang teh atau kopi. Kita menggunakan tempat apa namanya itu, apalah itu namanya. Jadi kita tuangkan teh gitu. Nah, pasti gini. Nah, kayak gini, kelingking kita naik. Sama halnya pada saat kita mengeksekusi pakai dumbbell. Nah, pakai dumbbell seperti ini.
Nah, kelingkingnya ditarik. Ini akan memberikan efek yang sangat maksimal buat bahu kita bagian samping. Oke, sponsor ini. Nah, seperti itu. Jadi nggak mungkin kita nuang teh atau kopi itu gini. Nah, itu nggak mungkin. Paling kalau gini itu ada orang tanya, Mas, alamat jalan ini apa? Nah, situ. Nah, itu. Situ. Nah, jadi tuh kita tuang teh apa kopi itu pasti gini. Itu kuncinya, ya. Oke, tadi saya sudah pemanasan dengan otot bagian samping ya. Kurang lebih seperti itu gerakannya. Satu lagi, gerakan ini bukan gerakan yang terbaik, terbagus atau yang paling benar, paling sempurna. Setidaknya saya bisa merasakan otot samping saya dengan maksimal. Di situ nanti nikmati prosesnya, otot bahu teman-teman akan terlihat bagus dan tentunya dia cukupi dengan nutrisi yang bagus, nutrisi harian ya, terutama protein ya. Nah, ini kebetulan sekarang 20 tahun kurang lebih ikut saya. Dulu saya punya senior, sudah almarhum sih sekarang. Jadi ini beliaunya bikin udah berapa tahun gitu. Jadi karena melihat saya suka latihan waktu itu SMA tahun 2000 ya. Tahun 2000 saya kan suka olahraga. Ini dianterin ke rumah. Karena beliaunya senang saya satu-satunya mungkin calon bintang. Jadi dikasihnya ini ke saya rawat sampai sekarang 20 tahun ikut saya. Nah, udah pada pecol. Nah, tapi ini yang sering mengantarkan saya sebagai juara, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, jadi ini. Nah, untuk gerakannya karena ini lumayan berat ya, kurang lebih 20 kilo. Wah, kekuatan saya 20 kilo. Jadi saya eksekusi kurang lebih 8 sampai 12 repetisi maksimal untuk memberikan efek otot saya lebih maksimal, serabut otot saya lebih banyak yang bergerak ya. Jadi menggunakan dumbbell yang berat sesuai kemampuan saya pribadi ya. Nah, untuk gerakannya seperti ini. Jadi lebih ngayun-ngayun dikit badan nggak apa karena berat, tapi jangan terlalu banyak ya. Oke, kaki selebar bahu kita masing-masing, kita ayunkan ke samping, turunkan pelan-pelan. Jadi pada saat kita angkat itu gerakan positif ya. Kita angkat mungkin kurang lebih 1 hitungan, nanti turun boleh 2 sampai 3, terkontrol aja ya. Terkontrol aja, jangan tergesa-gesa. Di situ otot akan dengan maksimal kontraksinya ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ya. Kita ambil, kita tahan dulu langsung ya. Langsung kita ayunkan ke samping. Bismillah. Oke guys. Wah, mana? Gah. Sama kan kayak teman-teman nuang teh atau kopi. Bangun. Wah. Oke, sebelah kiri sama. Kontraksi atau stretching. Nah, ini stretching untuk otot bahu kita ya. Dianjurkan ya, biar otot kembali rileks, siap untuk mengajar set berikutnya. Oke, untuk latihan bahu itu sendiri, usahakan teman-teman itu fokus ya, terkontrol ya. Jadi biar otot bahu kita itu lebih maksimal. Jadi nggak sia-sia kita selama latihan ya. Nah, oke teman-teman, sampai ketemu di video saya berikutnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kita coba belajar bareng-bareng. Dirasa bermanfaat buat teman-teman, silahkan like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe dulu ya untuk mendapatkan video saya berikutnya. Jadi next saya akan mencoba latihan otot bahu bagian depan dan juga bagian samping ya. Nah, otot bahu yang bagus biasanya lengkap, bagian depan, samping, sama belakang ya.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya latihan superset, bicep and tricep, ya, menggunakan kontrol manual di rumah, ya. Oke, jadi untuk pumping my muscle dengan repetisi yang sama, failure, beban berat, seperti halnya bulking. Halo, sehat di rumah. 2 minggu saya mengikuti tantangan dari Boku. Bosku Baipong. Dari berat badan 70 kilo, 68, sekarang kurang lebih 67. Untuk perubahan berat badan tidak begitu drastis, karena saya lebih cenderung mempertahankan massa otot saya. Lemak juga terkontrol, jadi lemak tetap saya masukkan, lemak yang bagus ya, dari buah. Nah, jadi kondisi saya stay at home, stay strong, stay fit, stay positive thinking. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, stay gym at home. Tricep and bicep superset for pumping my muscle.
bicep, superset, tricep ya, untuk menyingkat waktu. Dan latihan ini juga cukup efisien ya. Pagi ini saya latihan dada superset sama perut bagian bawah. Dan kebetulan ini saya latihan dadanya juga superset. Jadi superset dalam arti dua otot sekaligus, sama-sama otot dada. Jadi bagian tengah ya, bagian tengah pec sama bagian atas. Ini saya awali bagian atas ya. Teman-teman bisa simak cara eksekusi saya ya, kontraksi untuk otot bagian dada. Kalau alatnya sih simple aja, tergantung kita aja cara mengekspresikan pola latihan kita ya. Yuk lihat. Nah, posisinya jangan sandaran. Kalau sandaran itu nanti memungkinkan kita melatih otot kita bagian samping ya, samping. Karena ini saya target bagian atas, inner ya. Ya, jadi badan saya agak condong ke depan. Nah, ini kebetulan dibuka dulu pintunya. Oke. Saya tambahin dulu, karena tadi satu pemanasan ya. Mas, 10, 20, 30, 40, 50. 60 kg ya, 60 kg. Satu set pertama tadi pemanasan 40 kilo langsung. Karena 60 kilo saya rasa kok kurang berat, saya tambahin lagi ya. 70, 80. Oke, saya coba di 80 kg ya teman-teman. Oke, up. Oke, negatif, pelan, dorong. Kontraksi satu hitungan, dorong lagi. Ya. Untuk gerakan sengaja saya kontrol lebih pelan. Untuk gerakan negatif atau kembalinya saya dorong lebih cepat untuk mensimulasi otot ya. Jadi daya pumpnya, wah, dorong, kasih kejutan, wah, kontraksi, biar serabut otot dada bagian atas maksimal.
tumpuannya ada di bokong ya. Yuk. Wah. Wah. Saya atur kunci. Saya kurangi lagi karena pendek cukup berat. Oke. Backdecknya 50 kilo aja ya. Tetap sambil berdiri, target otot tengah. Karena kalau dudukannya ini terlalu pendek ya. Saya atur pendek soalnya. Jadi saya agak naik dikit aja. Oke guys, go. Tahan di depan. Negatif. Langsung balik. Kalau ini kontraksi ada di negatif boleh, ada di akhir positif tahan boleh. Karena target otot bagian tengah. Saya kontraksi ada di depan atau akhir dari gerakan positif. Tahan 1-2 hitungan baru kembali langsung tolak. Teman-teman bisa nahan di bagian ini kalau targetnya bagian samping. Karena target bagian tengah, depan, nah ini depan. Wah, Boris. Nah. Pentingnya kita push atau flex ya. Kita tekan otot dada setelah menyelesaikan superset untuk memberi respon otot kita mendapatkan simulasi otot, stimulan yang maksimal ya. Jadi begitu ngangkat gitu, kita tekan lagi, tambahin push gini. Misalnya kayak gini. 3-5 detik atau apa hitungan lah gitu. Jadi otot lebih bagus. Nah, saya lanjut dengan otot perut bagian bawah. Ini kebetulan saya menggunakan dumbbell ya. Nah, ini ya. Nah, itu ada dumbbellnya ya. Gerakannya masih sama kayak kemarin-kemarin. Saya angkat, turunkan, terkontrol pelan-pelan. Target perut bagian bawah ya. Lemak bagian bawah. Karena saya menggunakan dumbbell ini, saya punya target mempertebal otot bagian perut bawah ya. Jadi pakai dumbbell ini membantu penebalan otot. Jadi semakin tebalnya otot six pack kita, semakin tajam pula six pack kita ya. Nah, kontraksi di atas. Oke, turun pelan-pelan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 2, 3, 4, 5. Saya ambil dumbbellnya atau pemberatnya, saya tambahin lagi kurang lebih 10-12 repetisi. Sama untuk memberi tambahan maksimalnya failurnya otot perut ya. Nah, langsung aja saya hajar. 7, 8, 2, 8, 9, 10, 1, stretching perut yang simpel. Nah, kita tekan tubuh kita ke depan. Atau pakai namanya cobra stretching. Nah, seperti ini. Ambil posisi seperti push up, angkat upper kita atau tubuh bagian depan. Nah, kita tekan pelan-pelan aja, jangan dipaksa. Oke, good. Nah,